Sejak kita kawin, memang saya rajin baca Alkitab, tapi saya juga suka aktif di gereja, luar biasa. Saya beri semuanya buat Tuhan, tapi sebenarnya hati saya tuh kering. Saya mengasihi semua orang, tapi saya itu belum bertobat sungguh-sungguh. Hari lepas hari, firman Tuhan yang ditabur dalam doa malam, dalam doa pagi. Apa yang saya dengar itu berbicara lagi di hari Minggu oleh hamba Tuhan. Saya pikir, wah ini Tuhan yang bilang sama saya nggak boleh bandel, saya nggak boleh begini begitu. Dan ajaib sekali, melalui seorang yang namanya Pak Hans itu ya, dengan nggak tahu apa karismanya, apa hebatnya nggak ada, tapi mengalirkan sesuatu yang membuat saya tidak hidup untuk diri sendiri, tidak menikmati untuk diri sendiri, tapi Tuhan pakai untuk apa ya, menjadi berkat. Bukan berarti saya itu hebat banget, enggak, tapi itu kalau Tuhan udah tanam, ya kita akan terus ya memberkati. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya itu. Hari ini saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saya berusia 71 tahun. Hari ini saya berulang tahun tanpa suami saya. Tapi saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan, banyak sekali berkat nggak bisa terlukiskan, luar biasa berkat Tuhan yang ada dalam hidup ini. Ya, tahun 83 saya lumpuh, nggak bisa apa-apa, makan saja susah, bicara susah, ke toilet susah, semua susah. Tapi sungguh-sungguh benar kata Rasul Paulus, justru dalam kelemahan kita kuat. Dan lebih dekat lagi dengan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Saya nggak minta sembuh walaupun udah sakit begitu. Mana lagi ada yang datang bilang, kasihan ya, dia masih muda, 83, waktu itu saya baru 31 tahun, dia masih muda udah lumpuh ya, udah seperti vegetable yang overcook gitu ya. Tapi saya nggak simpan dalam hati itu. Dan saya tahu bahwa saya masih bisa bicara ya. Nanti siapa yang datang saya bilang, kalau kau punya Yesus, engkau punya segalanya. Mungkin kau sakit, mungkin kau miskin, kalau kau punya Yesus, kau punya segalanya. Cuma itu saja yang menguatkan. Dan kalau sakitnya luar biasa, saya cuma bilang, Tuhan tolong tanggung sakit. Justru dalam doa-doa itu, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang luar biasa. Bukan saja ya seperti dalam Yakobus 5 ayat 13 sampai 16b ya. Bukan saja saya percaya Tuhan mengampuni saya, sehingga Tuhan menjamah dan memulihkan kesehatanku. Saya bisa berdiri dan berteriak-teriak haleluya. Untuk berlutut saja berdoa susah, saya paksa berlutut setengah mati ya, sakitnya luar biasa. Tapi saya tahu Tuhan sudah tanggung sakit. Saya boleh berdiri dan teriak haleluya, haleluya. Bukan saja saya bisa berjalan, tapi anak yang saya kandung 3 bulan itu bisa sembuh, bisa lahir ya, nggak mati. Dan dokter udah angkat tangan ya, kamu tunggu di rumah saja. Dan ini menjadi berkat. Ya hari-hari hidup saya di tahun 2005, jantung saya sakitnya luar biasa. Ke dokter katanya kalau berjalan sakit dan seperti tusuk-tusuk jarum, itu berarti jantung masalah besar ya. Saya bilang ya masalah boleh besar, dokter boleh bilang apa, tapi aku tahu Tuhan sanggup memulihkan saya. Jadi saya baca aja Alkitab tiap hari ya. Dan saya minta maaf sama anak-anak. Saya bilang maaf, mama sudah meninggalkan kamu dengan papa, tapi percayalah Tuhan menyertai dan memelihara kamu. Mama mungkin waktunya tinggal singkat, sebentar lagi akan pergi karena jantung sudah ada masalah. Saya nggak periksa jantung, tapi sakitnya itu menandakan simptom dari jantung yang bermasalah. Tapi puji Tuhan sampai sekarang ya, jantung saya sehat, nggak apa-apa. Saya kerja banyak, jalan jauh, ya saya bisa jalan sampai keluar dari La Brea ya, nggak apa-apa. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan.
ternyata saya boleh berjalan karena Tuhan mengasihi. Itu sebabnya kalau kosong saya ke bawah itu ya, saya beritahukan kepada mereka yang terbuang bahwa Tuhan mengasihi mereka. Kadang-kadang mereka mau cium saya, kadang-kadang mereka bilang, aku nih bawa pesing katanya. Nggak pernah ada orang yang jabatan tangan sama saya, apalagi rangkul saya dan mau bilang Tuhan mengasihimu. Di sini saya belajar, sebenarnya saya ini hina dan hina, tapi saya Tuhan beri hati mengasihi orang-orang yang terbuang. Bukan saja mereka yang miskin, ada juga teman-teman yang kayanya luar biasa, tapi mereka nggak kaya dalam kehidupan rohaninya. Banyak yang seperti yang kering. Dan itulah kita berdoa supaya kita semua, bukan saya aja, tapi kita semua, Tuhan punya cara. Mungkin kita cuma senyum pada mereka, itu memberi berkat pada mereka bahwa ada Yesus di hatinya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih buat cinta kasihnya pada kami. Terima kasih buat doa, buat semua yang sudah disumbangkan ya. Terima kasih sekali. Bahwa saya juga apa saja dia kirim, kalau ada kebaktian boleh. Jadi kalau ada kebaktian di rumah, ada apa, boleh. Mereka senang sekali karena itu part of healing buat Mrs. Brown yang saya take care gitu ya. Sekali lagi terima kasih, saya nggak bisa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Satu hal saya tahu, keceriaan puja dahsyat karena Tuhan memberkati saya ini dari yang terbuang menjadi berguna, dari hujan, dari tanah liat yang dipijak-pijak orang, tapi Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. 31 tahun ke 71 tahun, bonus 40 tahun, luar biasa. Dan saya tahu kalau aku hidup buat Tuhan, telepon, Facebook, kita nggak bisa jangkau mereka. Kita terus bagikan cinta kasih Tuhan. Kalau mereka datang ke rumah, siapa aja, apa itu yang periksa darah, yang apa saja, saya beritahu pada mereka bahwa Tuhan mengasihimu. Kalau kau punya Tuhan, engkau akan hidup kekal. So Bapak Ibu, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan mau pakai semua kita. Mungkin saya cuma kuku, ibu-ibu adalah mulut, mata, telinga, rambut. Semua kita tubuh Kristus yang sangat berguna satu dengan yang lain, yang Tuhan ikat dan tersusun rapi. Ini mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama. Haleluya. Terima kasih. Di dunia, apa artinya kau beroleh dunia, tapi hilang jiwa? Bersyukur sekali Tuhan taruh di Roh Kudus dalam hati saya untuk mengasihi semua orang ya. Walaupun aku gak sanggup, kadang-kali terjadi sesuatu yang tidak sekali, tapi hanya Tuhan, wah luar biasa damai yang ada di hati itu, dan itu sangat memberkati. Banyak yang terjadi dalam pelayanan. Bapak Ibu, terima kasih sekali buat cinta kasihnya kepada Pak Hans. Dia tuh banyak kekurangan, banyak kelemahan, tapi hatinya mencintai banyak orang yang terbuang, banyak orang yang tidak diperhatikan di jangkauannya. Dan dia bisa bilang kita nggak mampu, tapi dia bilang kita punya lutut dan Tuhan siapkan apa yang kita perlu. Banyak hamba Tuhan yang terbuang, banyak orang-orang yang terhilang, banyak orang-orang yang putus pengharapan di Singapura, di Batam, di sini. Tuhan beri dia roh kemurahan hati untuk menjadi berkat, dan dia tidak hidup untuk diri sendiri. Dia berkata bahwa tujuan hidup kita menghidupi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan.